Oke, terima kasih kepada saudara yang sudah banyak ya memberikan pertanyaan dan juga tanggapannya. Baik, yang pertama terkait dengan pemecahan masalah sosial ini dari Miftahur Rodiah. Oke, masalah sosial ini kaitannya banyak ya ke masyarakat. Terganggunya seseorang di masyarakat ini juga bagian dari masalah sosial. Nah, bagaimana terkait dengan pemecahan? Yang pertama, sebaiknya dalam konteks pendidikan ini dilatih di rumah. Bagaimana dalam tatanan nilai, norma, termasuk juga adab dan juga religiusitas, orang tua tentunya berperan penting ya saudara dalam meningkatkan ataupun mengembangkan potensi kepribadian anak menuju pribadi yang lebih baik. Kemudian tentunya di pendidikan formal, di sekolah tentunya bekerja sama ya agar anak ini terhindar dari masalah-masalah sosial seperti kenakalan remaja, nafza, ataupun pergaulan bebas dan lainnya. Kemudian karena banyaknya masalah sosial jenis-jenisnya, peran dari pembimbingan tokoh agama, kemudian juga para penindak dari misalnya para polisi ataupun keamanan ya untuk lebih memperhatikan kondisi masyarakat kita. Bagaimana dalam konteks kondisi masyarakat kita ini aman dan juga ada penegasan di sana apabila terjadi yang namanya pelanggaran-pelanggaran. Tapi tentunya diharapkan hal ini dilakukan dengan penuh hal yang baik dulu ya, tidak langsung mungkin dengan cara yang keras. Nah, oleh karena itu pencegahan ini dilakukan dengan pembimbingan, pelaksanaan penyuluhan ataupun pemberian materi ataupun pendidikan kepada masyarakat kita. Karena masyarakat kita jenjang pendidikannya masing-masing berbeda. Kemudian dalam konteks masalah sosial juga ini juga berketerkaitan dengan pemimpin ya. Bagaimana tata kelola di masyarakat, kemudian juga aturan. Nah, namun kalau masalah sosial terkait dengan bencana, korban apalagi misalnya korban banjir ataupun gempa. Nah, tentu yang perlu diberikan wejangan pertama ataupun preventifnya adalah dengan kita melakukan peningkatan religiusitas terkait dengan takdir, kemudian terkait dengan sabar, tawakal, berpikir positif, dan juga terus berhusnuzon. Nah, ini sama ya sebenarnya. Nah, kemudian kalau barang itu terjadi, maka bagaimana dalam konteks pelaksanaan keyakinan dan ketawakalan, termasuk juga terus optimis dalam hal menjalani kehidupan. Dan peran konselor ini juga sangat penting dalam pengentasan pemecahan masalah sosial ini. Nah, metode sosialisasi keluarga ini juga bagian dari harapan dari pemecahan masalah sosial, bahkan dibantunya para orang-orang yang dalam kondisi menengah ke bawah, apakah misalnya karena kemiskinan, gelandangan, ataupun masalah sosial misalnya kriminalitas. Ini bagian dari perhatian masyarakat juga. Artinya apakah mungkin bantuan skill wirausaha ataupun lowongan kerja ataupun pemberian barang ataupun keilmuan. Nah, ini penting bagi kita saling mensupport satu sama lain yang ada di masyarakat. Kemudian untuk remaja, nah, pembimbingan yang dilakukan pada remaja ini idealnya dilakukan, coba kita lihat ya pertanyaannya, remaja, pertanyaan lengkap ya. Nah, oke, kenakalan remaja. Nah, tadi sudah disampaikan dengan berbagai macam kenakalan remaja. Oleh karena itu, masalah ini disesuaikan dengan
kondisi permasalahannya. Oleh karena itu, apabila permasalahannya mengenai misalnya mengenai merokok, pergaulan bebas, maka pembimbingannya disesuaikan. Nah, namun saya coba rekap dari beberapa bimbingan yang bisa dilakukan, tentunya bersifat pencegahan. Tadi ada yang menyinggung Ferry kalau tidak salah ya. Nah, untuk preventif pencegahan ini banyak bisa dilakukan, baik para orang tua, para guru, para konselor, psikolog, termasuk juga para pemerhati generasi. Melalui apa? Kalau orang tua ini penting yang namanya melakukan pengembangan ataupun nasihat, teladan di rumah ya, agar adab anak, religiusitas anak, tata nilai ketuhanan ini anak sudah ada bekal di rumah, sehingga ketika menghadapi tantangan di lapangan anak lebih kuat. Apakah mungkin pergaulan remaja ataupun pengaruh dari teknologi. Kemudian penting untuk kenakalan remaja ini juga orang tua memperhatikan lingkungannya, dengan siapa anak berteman. Selanjutnya, untuk kondisi remaja ini juga penting dilakukan yang namanya layanan informasi, kalau di sekolah informasi ya. Kemudian juga layanan konseling, dan juga dalam kegiatan webinar, kalau kita di teknologi bisa webinar ataupun seminar, termasuk juga pelaksanaan konseling individu. Nah, ini bimbingan remaja ini juga penting peningkatan religiusitas dengan aktivitas anak berada di lingkungan positif. Apakah mungkin kegiatan mengaji, kegiatan mendengarkan ceramah bulanan. Nah, ini untuk memperkuat religiusitas anak ya, terutama remaja. Kemudian kita lihat di pertanyaan selanjutnya. Oke, ini penyebab ada yang mau saya tambahkan. Untuk remaja ini pola asuh dari orang tua sangat menentukan ya saudara, karena apabila orang tua diberikan pola asuh contohnya otoriter ataupun pola asuh demokratis dan juga protektif, ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental dan perkembangan anak. Kalau otoriter itu artinya orang tua memberikan keputusan itu lebih ke orang tua saja, dan anak hanya boleh mengikut tanpa adanya peluang untuk berpendapat. Dan tentunya ini membuat anak menjadi tidak demokratis, tertekan, dan merasa dikekang. Kemudian yang kedua, untuk demokratis ini bagian dari menengah ya. Orang tua juga penting tegas, namun orang tua juga boleh memberikan yang namanya peluang untuk anak berpendapat. Kemudian yang ketiga, terkait dengan protektif tadi ya. Nah, ini orang tua yang terlalu berlebihan ataupun terlalu hiperprotektif ya, terlalu menjaga anak. Artinya apakah anak dimanjakan ataupun anak diberikan fasilitas dan juga terlalu membuat anak menjadi manja ya. Nah, tentu ini juga tidak baik dalam perkembangan anak. Kemudian untuk perhatian ini juga sangat penting ya saudara, karena attention ataupun perhatian orang tua, kasih sayang orang tua ini berdampak kepada perkembangan kondisi anak menuju remaja nantinya. Termasuk juga pendekatan orang tua, keteladanan yang tadi sudah disampaikan, kemudian juga tata nilai agama di sana. Nah, oleh karena itu kita berharap kondisi remaja ini juga adalah remaja yang tangguh, remaja yang diharapkan oleh Indonesia dan tentunya mau bisa bersaing di era global.
Dan terakhir saya coba lihat ini pertanyaan dari Oke, kita lihat ini terkait dengan pengangguran ya, kalau tidak salah ya. Ya, oke, ini Gusmayanti. Nah, untuk pengangguran di Indonesia memang tidak dinafikan, ini sangat banyak, apalagi ditambah dengan era pandemi saat ini yang memaksakan banyak karyawan juga harus dirumahkan, dalam artian tentunya memang ini sesuatu yang tidak bisa juga kita lihat itu sesuatu yang salah 100% karena memang itu kebijakan sesuai dengan pasti ada pertimbangan dari mereka. Nah, bagaimana dengan peran kita dan juga Indonesia? Yang pertama, saya melihat dari faktor internal dan eksternalnya. Saya pikir ini kita juga harus mengintrospeksi ya ke internal kita. Kenapa terjadi pengangguran sebagai generasi? Nah, yang pertama, untuk generasi sekarang, terkadang kita kurang optimal untuk mencari informasi. Nah, tentunya informasi ini harus kita cari, harus gigih, harus mencari beberapa link ataupun teknologi ya, seperti Instagram di info lowongan kerja, sebagainya. Nah, tapi saya pikir ini juga kesulitan untuk generasi yang berada di desa atau daerah yang notabene terkadang tidak memiliki banyak literasi di teknologi, dan tidak semua tempat perusahaan itu membuka lowongan secara informasi digital secara luas. Nah, artinya kita memang tantangan untuk kita terus mencari. Kemudian untuk internal skill, kemudian juga kemampuan ataupun fashion. Saya pikir untuk skill ini memang menjadi PR untuk Indonesia, agar bagaimana kita terus mengasah skill, dan pemerintah untuk memberikan peluang-peluang pelatihan skill seperti pelatihan menjahit, pelatihan komputer, desain, memasak dan lainnya. Kemudian fashion ya. Nah, ini kadang ada yang mengatasnamakan tidak sesuai dengan fashionnya, terutama remaja. Saya pikir ini hal yang mungkin memang masuk akal ya. Tapi kalau saudara mau mencoba awal-awalnya sebagai tahapan untuk mencari pengalaman, saya pikir ini juga bisa. Kita lihat misalnya Bapak Helmi Yahya. Beliau itu luar biasa, dan beliau mengakui tidak semua pengalaman pekerjaannya itu semuanya dari fashionnya. Nah, tapi karena beliau mau terus belajar, akhirnya beliau memiliki banyak pengalaman di dunia pekerjaan. Kemudian, terkadang ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Nah, saya pikir memang ada keputusan ada hak seseorang ya. Tapi kalau para misalnya nih fresh graduates ya, baru tamat, saudara nggak apa-apa kalau memang ada peluang, jangan terlalu pilih-pilih. Jikapun ada peluang yang lebih baik, tentu itu bagian yang mesti diambil. Tapi kalau memang itu pilihan satu-satunya dan itu bagian dari peluang untuk belajar, saya pikir tidak ada salahnya untuk diambil. Nah, tapi tentunya kita di sana berniat belajar. Kemudian untuk eksternal, artinya memang dari luar, misalnya seperti kondisi tidak seimbangnya, saya pikir memang tidak seimbang ya antara banyaknya yang pengangguran dengan lowongan yang tersedia. Tapi ini tantangan, kalau kita gigih saya pikir kita bisa menemukan. Nah, mungkin kita lebih gigih lagi, jemput bola. Kemudian untuk teknologi, ini memang pengangguran karena banyaknya juga digantikan oleh teknologi, dan juga kondisi pendidikan, termasuk juga kondisi misalnya kemiskinan ataupun yang PHK di akibat pandemi ini ya.
Tapi saya pikir kita terus optimis dan teruslah menjadi generasi yang memiliki bekal skill agar kita mampu menghadapi persaingan dan tentunya kita tidak tenggelam ya. Nah, oleh karena itu saya berharap dan kita semua ya mendoakan agar semua generasi kita diberikan suatu kelancaran dalam proses pencapaian tujuan, terutama dalam hal pekerjaan, dan juga tentunya bukan hanya mencari kerja tapi juga menjadi orang yang bisa membuka lowongan kerja. Baik saudara, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.